Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi masih ada pertanyaan, kenapa kita sebagai umat Islam penting untuk memperhatikan siapa pemimpin kita, kenapa kita harus ikut serta untuk memilih. Hadis Nabi Muhammad SAW, idza kharaja salah satun fi safarin, jika keluar 3 orang di antara kalian, 3 orang pergi perjalanan jauh, safar, 3 orang, fal yu'ammiru ahadakum, maka jika 3 orang, hendaklah kalian mengangkat satu sebagai pemimpin perjalanan. Kalau 3 orang saja Nabi Muhammad perintahkan untuk memilih pemimpin perjalanan, bagaimana kiranya 200 jutaan kita akan cuek terhadap memilih pemimpin. Maka kita harus ikut serta dalam pemilihan untuk memilih pemimpin. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 12 Rabiul Awal wafatlah Nabi Muhammad SAW, atau kembali Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dimakamkan, belum dikuburkan, Nabi Muhammad SAW sudah berkumpul sahabat untuk menentukan siapa yang mengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin, karena sesaat saja tanpa pemimpin itu akan kacau keadaan masyarakat. Oleh karena itulah bertempat di Saqifah Bani Sa'idah waktu itu, dipilihlah, dibai'ahlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin atau khalifah, pengganti Rasulullah SAW dalam konteks kepemimpinan, bukan kenabian. Tentu setelah Nabi lah Nabi ba'dah, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, yang sejalan juga dengan pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata beliau? Seandainya doamu itu makbul dan doa itu hanya satu, maka mintalah pemimpin yang adil, mintalah pemimpin yang amanah. Kenapa? Kalau doa kita makbul, kita minta rezeki yang banyak, yang menikmati rezekinya kita saja dan keluarga. Tapi kalau kita meminta pemimpin yang adil, seluruh rakyat, seluruh masyarakat umat akan merasakan keadilan itu. Lalu apalagi alasannya? Bahwasannya kita tidak bisa pungkiri bahwa dari kepemimpinan inilah akan menentukan nasib keadaan umat, nasib keadaan bangsa di masa yang akan datang. Bukankah pembebasan Konstantinopel itu berasal dari diangkatnya pemimpin seorang Muhammad Al-Fatih? Ketika itu berusia 21 tahun, dengan begitu kecerdasannya bisa membebaskan Konstantinopel pada saat itu. Gara-gara kepemimpinan. Bukankah Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Khattab pernah juga membebaskan Baitul Maqdis juga melalui kekuasaan? Artinya ketika kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang baik, banyak kebaikan yang akan berpengaruh. Ada yang bisa menutup tempat perjudian, tempat prostitusi dan lain sebagainya. Tapi apa kalau kita cuek? Apa akibatnya? Yang memilih itu orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan agama. Maka nanti naiklah pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan agama, ini benar, ini salah, ini haram, ini halal, tidak peduli lagi. Sebagaimana dulu ketika umat Islam mulai lalai, naiklah pemimpin bernama Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Akhirnya apa? Azan dilarang pakai bahasa Arab,
kemudian dilarang pakai jilbab, dilarang buka tahfiz Quran, masjid diubah jadi museum. Itu kan gara-gara kelalaian terhadap kepemimpinan. Oleh karena itulah kepemimpinan itu penting kita perhatikan. Kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir dengan hak dan batil. Karena dari dulu isinya dunia ini adalah hak dan batil saja. Ada hak, ada batil. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Herodes, ada Isa. Ada Nabi Muhammad, ada kemudian ada Abu Lahab. Ada hak dan batil. Yang aku khawatirkan, kata Sayyidina Ali, orang benar diam dan orang jahat merasa benar. Orang benar diam sehingga orang bakhil merasa benar. Akhirnya dia yang mengambil keputusan. Oleh karena itulah kepemimpinan ini sangat perlu kita perhatikan. Kita tidak mencari yang sempurna karena nggak ada yang sempurna. Setelah para nabi dan Nabi Muhammad SAW, tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi kaidahnya ialah kalau kita tidak bisa merubah semua, jangan tinggalkan semua. Kalau kita belum bisa amalkan semua, jangan tinggalkan semua. Bagaimana? Kata ulama, cari yang mudorotnya paling ringan. Cari yang kemungkinan buruknya paling ringan. Kalau seandainya ada setan dan iblis, hanya dua saja calonnya, maka kata ulama, kita wajib memilih setan, karena dengan memilih setan, iblis tidak naik. Setan lebih rendah tingkat kezoliman, kejahatan, kedurhakaannya. Gara-gara kita memilih setan, nanti iblis tidak naik. Tapi kalau kita diam, yang terburuk akan naik. Oleh karena itu, kita dengarkan ulama, nasihat ulama, kita gunakan mata kita, hati kita untuk merenung, kita gunakan telinga kita dengar siapa yang bertakwa. Cara memilih pemimpin yaitu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Gunakan mata karena mata akan ditanya, gunakan telinga karena telinga akan ditanya, gunakan hati untuk merenung, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati juga akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini penting ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.